rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajahmu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Ku datang Tuhan, temukan wajahmu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu selamanya, Tuhan. Ku mencintai Engkau dengan segenap hatiku, sebab Kau terlebih mengasihiku, Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Sampai selamanya ku mau melekat hanya padamu, Tuhan. Sumber hidupku, nafas hidupku, Kaulah Yesus, selamanya Kau bagian hidupku. Yesus Tuhan, Kaulah pujaanku, permata hatiku. Yesus Tuhan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih
kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari saat ini kita belajar lebih dalam lagi untuk bisa fulfilling divine destiny. Kita belajar meneladani dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Nah, khususnya pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bisa disebut juga sebagai a man of destiny, yaitu Yosua. Dan kita tahu bahwa Yosua ini juga disebut Hosea. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu diartikan sebagai Savior, sama dengan Yeshua, Yesus. Dan memang Yosua ini merupakan tipologi dari Yesus. Yesus ada di dalam perjanjian baru, dalam zaman perjanjian baru, tapi sejak dalam perjanjian lama, itu sudah ada tipologinya, yaitu Yosua. Sebagaimana Yesus juga adalah a man of destiny. Dia sudah menggenapi semua rencana Allah dalam hidupnya, fulfilling divine destiny dalam hidupnya ini. Bahkan sampai akhir hidupnya. Mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Untuk menyelesaikan semua tugas, rencana, ketetapan Allah dalam hidupnya. Itulah sebabnya kita jangan lupa bagaimana Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34 mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, itu sesuatu yang sangat penting. Jadi dalam hidupnya ini, Yesus betul-betul melangkah di dalam jalur koridor destiny ilahi dalam hidupnya ini. Nah, Yosua dalam perjanjian lama, demikian juga. Coba kita lihat dulu di dalam pasal yang ke-23, kitab Yosua. Kita baca ayat yang pertama. Dikatakan, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel, ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Yang kita baca ini adalah kisah pada saat Yosua sudah
akhir dari hidupnya. Dikatakan dia sudah tua dan lanjut umur. Nanti kalau kita lihat di dalam pasal berikutnya, ayat yang 29 dikatakan bahwa Yosua itu mencapai umur 110 tahun. Dan dia meninggal, menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau kita mundur dalam ayat yang ke-15, bagian akhir, Yosua mengatakan di sana, "Aku dan seisi rumahku, kami semua, aku dan seluruh anak cucuku semuanya, kami tetap akan mengabdi kepada Tuhan." Artinya akan tetap melangkah berjalan di dalam koridor destininya, akan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jadi bahkan sampai akhir hidupnya, Yosua tetap dipastikan hidup berjalan sesuai dengan rencana Allah. Fulfilling divine destiny. Nah, mari kita lihat dulu apa yang dikatakan di dalam pasal 23 ini, ya. Dalam ayat 2 selanjutnya dikatakan dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi kepada bangsa-bangsa yang masih tinggal ini, kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, sampai di sini dulu. Di sini Yosua menekankan mengenai jangan sampai menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan sampai keluar dari jalur koridor divine destiny ini. Tetap ikuti jalur kehendak Allah ini. Tetap setia. Karena di dalamnya Tuhan sudah berjanji untuk memberikan negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. The promised land, negeri yang dijanjikan Allah. Dan ini yang diungkapkan oleh Yosua, yang sekarang sudah dinikmati oleh orang-orang Israel. Dan mereka semua mendapatkan jatah masing-masing wilayahnya. Masing-masing suku mendapatkan milik pusakanya, yaitu daerah-daerah mereka masing-masing, sesuai dengan janji Tuhan. Nah, jadi di sini kita lihat, di dalam jalur koridor Tuhan ada janji Tuhan, dan Tuhan adalah Allah yang setia untuk menggenapinya. Dan terbukti di sini, bahwa Yosua dan orang Israel, karena mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, menikmati setiap penggenapan janji Allah dalam hidup mereka. Itulah sebabnya terus ditekankan terus, jangan sampai keluar dari jalur koridor ini. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua mengatakan, aku sudah tua dan lanjut umur. Tapi lihat, janji Tuhan digenapi. Dan Yosua ingin menyaksikan juga, termasuk kepada kita semua pagi hari ini, bahwa dia sudah taat, setia kepada setiap
perintah Tuhan. Dia tetap berjalan melangkah di dalam jalur koridor destiny ilahi itu. Dengan setia dan tekun. Dan buktinya, dia bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan. Sekalipun tantangan banyak, pergumulan banyak. Tapi dikatakan tadi dalam ayat yang kelima ini, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka. Tuhan sudah berjanji dan dia akan mengenapinya. Dan di dalam perjalanan itu ketika ada penghalang, ada penghambat, dan sebagainya, Tuhanlah yang menghalaukan semuanya. Tuhanlah yang mengusirnya. Kita tahu ketika orang Israel masuk untuk menaklukkan Kanaan, tanah perjanjian itu, to conquest the land of Canaan. Tangan Tuhan yang bekerja. Penduduk yang katanya memang ada yang raksasa, yang kuat dan seterusnya, dihalau oleh Tuhan, diusir, disingkirkan oleh Tuhan. Sehingga orang Israel bisa betul-betul menikmati janji Tuhan tersebut. Dan ini disaksikan kembali oleh Yosua. Nah, puji nama Tuhan. Sekarang coba kita lihat mundur ke belakang. Apa yang terjadi dengan Yosua ini? Kita tahu bahwa Yosua ini adalah salah seorang abdi Musa yang setia mendampingi Musa sejak dari masa mudanya. Dan kemudian Musa meninggal. Tapi Yosua dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa ini. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 1, ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Dari sini kita bisa melihat, pertama, ada janji Tuhan. Tadi di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu kepada mereka untuk diberikan kepada mereka. Ada janji Tuhan. Di dalam jalur destiny Allah, ada janji Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan, perjuangan, dan sebagainya. Dan bangsa Israel, di bawah kepemimpinan Yosua, juga harus berjuang. Tetapi
bukan sesuatu yang spekulatif. Bisa kalah, bisa menang. Enggak, pasti menang. Karena sudah janji Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan katakan yang kedua, harus taat di dalam koridor itu. Berjalan di dalam jalur koridor destiny itu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini yang Tuhan mau. Dari sejak awal Tuhan menekankan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tetap berada di jalur kehendak Allah, rencana Allah, atau koridor divine destiny ini. Maka janjinya akan digenapkan dalam hidupnya. Nah, yang ketiga, kita lihat juga di sini, Tuhan menetapkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Nah, jadi jelas sekali, Yosua dan orang Israel sudah mempunyai ketetapan atau destiny, atau sesuatu yang merupakan rencana Allah. Baik bagi orang Israel, baik bagi Yosua. Dan Yosua adalah pimpinannya. Nah, dari pimpinan sampai seluruh rakyat semuanya, Tuhan mau supaya tetap berjalan di dalam jalur koridor destiny Allah tersebut dengan taat dan setia, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Supaya beruntung, berhasil, berkemenangan, sesuai dengan janji Allah tersebut. Beberapa kali Tuhan mengatakan yang kujanjikan, kujanjikan, kujanjikan. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau ada janji Tuhan yang tidak tergenapkan dalam hidup seseorang, itu bukan karena Tuhan yang tidak menepati janji, tetapi kita tahu bahwa individu tersebut tidak berada di jalur janji Allah. Jadi ketika Allah mau menggenapi janjinya, sia-sia, tidak ada siapa-siapa di sana. Mari pagi hari ini kita teguhkan hati kita kuatkan hati kita seperti nasihat Tuhan tadi ya kepada Yosua. Dalam ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, jelas sekali di sini. Mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Melangkah di dalam koridor divine destiny itu. Maka kita akan menjadi seorang yang fulfilling divine destiny. Dan kita akan bisa menikmati setiap janji Allah. Kita memang tidak bisa mencontoh si A, si B, dan seterusnya. Karena kita masing-masing mempunyai jalur destiny sendiri. Urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Yang sama semuanya adalah yang Tuhan mau supaya kita setia. Tetap berada di jalur destiny ilahi tersebut. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Yosua dan orang Israel. Selama mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, selama mereka tetap berada di jalur koridor destiny Allah, mereka akan berhasil. Janji Allah akan digenapkan dalam kehidupan mereka. Puji nama Tuhan, biarlah saat ini kita tahu persis Tuhan tidak pernah salah. Dia Allah yang baik untuk kita. Mari kita selalu bersyukur memiliki Allah seperti Dia. Tinggal kita sekarang, mari tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Minta pimpinan Roh Kudus.
untuk menuntun kita. Dan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, selalu beserta kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Tuntunlah kami Roh Kudus, agar kami boleh selalu berjalan di dalam jalur destiny ilahi ini. Dan nama Yesus dipermuliakan. Kami boleh melihat janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Keberhasilan, kemenangan, kesehatan, kelimpahan, perlindungan. Dalam nama Yesus Kristus, kami terima semuanya. Sepanjang hari ini Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan, kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.